Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai murid-muridku, anak-anakku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas mengenai hati adalah cermin. Jika cermin itu jernih atau bersih dari debu dan noda, maka dia akan memantulkan gambar dengan sempurna apa yang ada di hadapan cermin tersebut. Namun bila cermin itu kotor, penuh dengan debu atau noda, apalagi retak atau pecah, gambar yang ada di dalam cermin pastilah tidak jelas, tidak utuh, atau bahkan tidak karu-karuan. Demikian juga dengan hati kita. Semua peristiwa yang kita alami, yang masuk dan keluar melalui panca indera kita, membekas atau melekat kuat dalam hati dan pikiran kita. Apabila hati tidak segera dinetralkan atau dibersihkan seperti sedia kala, dalam waktu yang singkat, hati kita akan ternoda, tergores, bahkan mungkin bisa retak atau pecah. Iri, benci, hasud, sombong, selalu mengeluh, merasa minder, selalu merasa bersalah pada diri sendiri. Tiada rasa syukur, serakah, selalu mencari-cari kesalahan orang lain, selalu berbangga diri adalah gambaran dari hati kita. Bukan hanya berdebu, namun telah retak-retak. Debu atau noda adalah kotoran yang masih mudah untuk dibersihkan. Namun bila telah retak-retak atau pecah, bagaimana cara memperbaikinya? Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak contoh yang bisa kita jumpai. Orang-orang yang cerminnya berdebu, bahkan telah retak-retak. Cobalah kita lihat di pasar, berapa banyak pedagang-pedagang yang jujur. Lihatlah di kantor-kantor, berapa banyak pegawai yang jujur. Lihatlah pula pejabat-pejabat di pemerintahan, berapa banyak yang korupsi, baik yang ketahuan maupun tidak. Lihat juga di kalangan para ulama yang tidak mau kalah bersaing dalam urusan duniawi dengan para pedagang, pengusaha, bahkan para pejabat. Dan masih banyak lagi contoh-contoh hati yang tidak jernih. Banyak-banyaklah atau sering-seringlah bercermin. Demikian nasihat bijak yang sering kita dengar, namun sering pula kita abaikan atau kita lupakan. Bercermin berarti melihat diri sendiri. Melihat bukan sekedar melihat, namun menilai diri atau koreksi diri. Itulah langkah pertama mengenal jati diri atau diri sejati. Diri yang sebenarnya, diri yang ketahuan baik atau buruk, kotor atau bersih, gelisah atau tenang, menderita atau bahagia. Kita harus jujur pada diri sendiri. Bukankah kita harus jujur pada dokter tentang keluhan kita atau penyakit kita, agar kita cepat sembuh? Wahai anak-anakku, murid-muridku, mengapa ayat Quran yang pertama turun kepada Nabi Muhammad adalah perintah membaca? Tidak lain adalah perintah membaca diri sendiri atau koreksi diri. Koreksi diri adalah pintu utama dan yang pertama yang harus terbuka, agar petunjuk demi petunjuk terus berjalan, terus berkesinambungan, dan terus berkembang. Sebagaimana sifat kehidupan yang dinamis, yang selalu berkembang. Sayangnya yang menjadi masalah utama, mampukah kita mencapai level iqra, yaitu level koreksi diri. Koreksi diri dan selalu koreksi diri. Sementara kecenderungan kita selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Marilah kita sering-sering bercermin. Tidak masalah kita mengetahui kesalahan-kesalahan orang lain atau melihat kekurangan-kekurangan orang lain. Namun janganlah lupa untuk segera kembali kepada diri sendiri.
Kalau si A begitu, si B begitu, si C begitu, lalu bagaimana dengan kita? Jika orang lain bisa keliru, salah atau lupa, kita juga sama. Jika yang lain dihina, dia marah-marah, kita juga sama. Jika orang lain suka dipuji, pasti kita pun tidak berbeda. Mengapa kita sulit untuk memuji orang lain dan lebih suka memuji diri sendiri? Cobalah bertanya pada diri sendiri. Sejernih apa cermin kita? Sebersih apa hati kita? Hal ini bisa diukur sejauh mana kita suka menyalahkan orang lain, mudah tidak terima dengan pendapat orang lain, suka mengomel, protes terhadap keadaan, sulit memaklumi orang lain. Dan pasti semua itu bersumber pada anggapan kita bahwa kita lebih baik dari orang lain, bahkan dari siapapun. Hati-hatilah bila sering muncul perasaan bahwa kita merasa baik, merasa lebih baik, apalagi merasa paling baik. Di dalam Al-Quran, iblis atau setan dilaknat oleh Tuhan karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Padahal perintah itu berasal dari Tuhan. Setan hanya memandang Adam yang terbuat dari tanah, sedangkan dia diciptakan dari api. Namun setan lupa siapa yang memerintah. Munculnya merasa lebih baik adalah cikal bakal segala debu-debu atau noda-noda atau kotoran hati yang secara langsung berimbas pada bangga diri dan kesombongan yang melupakan siapa yang menciptakan. Wahai anak-anakku, murid-muridku, hati adalah wadah, tempat penampungan bagi segala isi, baik itu gambar, warna, bentuk, atau rasa. Gelas yang bening, jernih, dan kosong akan menampakkan isinya apa adanya, baik itu teh, kopi, kecap, minyak goreng, dan sebagainya. Gelas yang berwarna merah yang pekat menyulitkan kita untuk mengerti apa isi dari gelas itu. Demikian juga hati kita. Bila hati kita bening, bersih, jernih, sebagaimana apa adanya, orang akan mudah mengetahui kita atau mengenali kita. Lain halnya dengan seorang yang munafik, yang selalu berpura-pura, berbohong, bersiasat, sulit untuk dipastikan isi hatinya. Ketika bibirnya tersenyum biasa saja, di dalam hatinya dia memaki-maki. Suatu saat dia memuji-muji, di saat yang lain bisa menghina sejadi-jadinya pada orang yang sama. Dimanapun berada, selalu menghasut, mengadu domba, menimbulkan keresahan, menimbulkan suasana perpecahan di mana-mana. Adanya seorang munafik adalah musibah bagi lingkungannya. Gambaran hati orang munafik bagaikan kaca cermin yang telah hancur berkeping-keping, tidak mungkin bisa diutuhkan kembali. Satu pecahan cermin sekecil apapun dapat menimbulkan luka yang menyakitkan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Sekali lagi, banyak-banyaklah bercermin, agar kita tahu apakah cermin kita masih bersih, masih normal, yang seperti sedia kala, agar gambar yang muncul asli sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya. Agar kita tahu adakah Tuhan di dalamnya, satu-satunya, atau masih bersama yang lain. Agar kita tahu bahwa justru tidak ada Tuhan di dalamnya, karena Tuhan tidak mendapatkan tempat di dalam hati kita. Sebab seluruh hati dan pikiran kita dipenuhi serba benda, serba materi, sama sekali tidak ada ruang atau tempat bagi hal-hal rohani. Sebagaimana mereka yang kafir, musyrik, atau munafik, yang mengingkari Tuhan, mencari tandingan bagi Tuhan, atau pura-pura bertuhan. Anak-anakku, murid-muridku, marilah kita bersama-sama selalu menjaga hati kita, sebagaimana menjaga cermin yang mudah sekali berdebu. Janganlah karena mudah berdebu kita jadi putus asa. Justru itu kita harus selalu waspada dan siap-siap untuk membersihkannya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sekian dulu wajangan-wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan.
dan semoga selalu bermanfaat. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Assalamualaikum